Perkenalkan, nama saya Sadam Parik Situmiasi dari 10 KPLG 7 dengan nomor absen 29. Saya Sulfikar Rahman Nur Amisena dengan nomor urut 10. Di sini kami akan membuat tutorial dasar dari Python. Yang pertama kita akan mempelajari materi Python dasar. Halo, bersama Zulfikar Ahnaf Nur Afisena, absen 10 akan menerangkan Python dasar. Langsung saja kita mulai. Apa itu Python? Python merupakan bahasa pemrograman tingkat tinggi yang diracik oleh Guido van Rossum. Python banyak digunakan untuk membuat berbagai macam program seperti program CLI, program GUI, desktop, aplikasi mobile, web, IoT, game, program untuk hacking, dan lain-lain. Python juga dikenal dengan bahasa pemrograman yang mudah dipelajari karena struktur sintaknya rapi dan mudah dipahami. Cocok untuk pemula yang masih belum pernah mempelajari coding. Sejarah Python. Pengembangan Python dimulai pada akhir tahun 1989 dan versi pertama Python 0.9.0 dirilis pada Februari 1991. Nama Python terinspirasi dari program televisi BBC Monty Python's Flying Circus yang merupakan salah satu acara favorit Van Rossum. Python diciptakan sebagai penerus bahasa ABC, bahasa yang dikembangkan di GUI. Versi resmi pertama Python, Python 1.0 dirilis pada Januari 1994. Python terus berkembang dengan penambahan fitur-fitur baru seperti garbage collection dan Unicode yang diperkenalkan di Python 2.0 pada tahun 2000. Python 3.0 yang dikenal sebagai Python 3000 atau P3000 dirilis pada tahun 2008 dengan fokus pada perbaikan desain dasar bahasa. Python saat ini mengalami inovasi dan penambahan fitur baru, serta perbaikan bug dengan dukungan dari komunitas yang besar dan aktif. Filosofi Python yang dikenal dengan Zen of Python mengedepankan kode yang mudah dibaca, sederhana namun elegan. Manfaat menggunakan Python. Python adalah salah satu bahasa pemrograman dengan permintaan tinggi di industrinya, yang dapat meningkatkan peluang mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang kompetitif. Memiliki ekosistem yang luas dengan banyak pustaka dan kerangka kerja yang mendukung pengembangan cepat dan efisiennya. Python juga sering digunakan dalam analisis data, pembelajaran mesin, pengembangan web, otomatisasi tugas, dan banyak lagi. Menjadikannya alat yang serbaguna untuk programmer dan non-programmer. Itulah manfaat menggunakan Python. Ada hal menarik untuk selanjutnya loh. Coba aku tebak. Kenapa kalian ingin mempelajari bahasa pemrograman Python? Jadi, kenapa belajar Python? Belajar Python mempunyai banyak faktor, diantaranya karena cepat dan efektif. Python mudah sangat dipelajari dan sangat efektif dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Yang kedua adalah mudah dipelajari.
Python sangat mudah dipelajari dari kalangan muda maupun tua. Python juga banyak digunakan di perusahaan-perusahaan besar. Yang keempat, hanya sekedar ingin tahu saja. Di antara itu pasti adalah faktor atau alasan kalian mempelajari Python ini. Python itu mudah dan menyenangkan. Coba aku tebak. Wah, Jadi kenapa kalian kenapa belajar Python Python? bisa populer? Faktor pertama, Python karena bisa cepat populer dan efektif. dengan Kedua, berbagai mudah banyak dipelajari. faktor. Ketiga, Di banyak antaranya, digunakan di perusahaan 1. besar. Yang Multifungsi. keempat, sekedar Python hanya ingin tahu berisi saja. dengan Mungkin kalian akan kemudahan yang alasan kalian multifungsi. Yang menggunakan kedua Python ada pasti kemudahan karena belajar. itu. Python Kalau sangat tidak, mudah ya untuk mungkin saya yang dipelajari salah. baik kalangan Lanjut muda saja. dan maupun tua. Coba aku Yang tebak. ketiga, Jadi kenapa kalian komunitas yang belajar besar. Python? Faktor Python pertama, karena cepat dan efektif. Kedua, banyak mudah digunakan dipelajari. oleh banyak Ketiga, banyak perusahaan-perusahaan digunakan besar di perusahaan untuk besar. mengembangkan Yang keempat, sekedar produk-produknya. hanya ingin tahu Yang saja. keempat ada Mungkin kalian akan fleksibilitas. alasan kalian Python menggunakan Python fleksibilitas karena pasti karena fleksibel itu. Kalau dalam tidak, ya menggunakannya. mungkin saya yang salah. Untuk tutorialnya cara pemasangan atau cara install Python dan install PyCharm pada komputer kalian. Untuk tutorialnya ada di selanjutnya. Yang pertama, kalian search Python di website pencarian, lalu klik laman website resmi dari Python. Setelah klik laman website resmi Python, kita akan diarahkan ke laman halaman ini. Lalu jangan lupa kalian klik tombol download yang sudah saya lingkari, lalu kalian pilih versinya sesuai versi Windows kalian. Setelah selesai mendownload, kita akan mendapatkan file Python. File Python adalah file instalator Python. File ini akan melakukan instalasi ke sistem Windows. Klik ganda untuk mengeksekusinya. Setelah kalian mengklik aplikasinya, pada tahapan ini kita akan diminta untuk memilih siapa saja yang boleh memakai Python. Pilih saja install for all users agar bisa dipakai untuk semua user di komputer. Lalu jangan lupa klik next. Setelah kalian mengklik next, kita akan muncul halaman ini. Ini adalah halaman untuk menentukan lokasi Python yang akan diinstal. Setelah kalian menentukan lokasi yang ingin untuk diinstal, kalian boleh mengklik next. Setelah itu, kita berada di halaman ini. Pada tahapan ini, kita akan menentukan fitur-fitur yang akan diinstal. Jangan lupa untuk mengaktifkan Add Python X yang berbackground biru ini agar perintah Python dikenali pada CMD command prompt. Klik next, lalu klik finish untuk menyelesaikan. Sekian, itu adalah untuk mendownload Python. Lanjut, kita akan install aplikasi PyCharm, yaitu untuk mendownload text editornya. Kalian coba search di laman website kalian. Search PyCharm. Setelah kalian search, kalian akan berada di halaman ini. Setelah melihat halaman ini, kalian jangan lupa klik di bawah PyCharm the Python IDE for Data Science and Web. Kalian klik saja download. Setelah itu, kita akan diarahkan ke laman websitenya. Scroll aja ke bawah, nanti kita akan mendownload PyCharm yang
versi gratis. Setelah kalian scroll ke bawah, kita akan diperlihatkan PyCharm Community Edition, The Idea for Pure Python Development. Kalian klik aja download untuk mendapatkan PyCharm gratis. Setelah terinstall, lalu klik aplikasi PyCharm dan ikuti instruksinya. Segitu saja untuk cara menginstal Python dan aplikasi PyCharm. Nah, setelah mengetahui tentang operator dasar-dasar Python, sekarang kita menuju kepada operator Python. Operator digunakan untuk melakukan operasi pada variabel dan juga nilai. Pada contoh di bawah, kita menggunakan plus operator untuk menjumlahkan dua nilai. Contohnya adalah seperti ini. Print 10 ditambah 5. Maka yang sama dengan adalah 15. Nah, operator Python dibagi menjadi 7, yaitu operator aritmatika, operator penugasan, operator perbandingan, operator logika, operator keanggotaan, dan juga operator bitwise. Yang pertama ada operator aritmatika Python. Operator aritmatika digunakan dengan nilai numerik untuk melakukan operasi matematika umum. Contoh seperti operatornya adalah plus, minus, tanda bintang, garis miring, tanda persen, tanda 2 bintang, dan juga garis miring 2. Contohnya seperti operator tambah. X sama dengan 5, Y sama dengan 3. Print X ditambah Y sama dengan 8. Di sini dikatakan variabel X adalah 5 dan juga variabel Y adalah 3. Lalu ada operator penugasan Python. Operator penugasan digunakan untuk menetapkan nilai ke variabel. Contohnya operator sama dengan, plus sama dengan, min sama dengan, bintang sama dengan, slice sama dengan, persen sama dengan, dan juga lainnya. Yang sebagai contoh adalah sama dengan. X sama dengan 5, print X. Di sini digunakan variabel X untuk menyatakan angka 5. Lalu ada operator perbandingan Python. Operator perbandingan digunakan untuk membandingkan dua nilai, seperti sama dengan, tanda lebih dari, dan juga kurang dari. Contohnya yang pertama, yaitu X sama dengan 5, Y sama dengan 3. Cetak X sama dengan Y. Mengembalikan false, karena 5 tidak sama dengan 3. Di sini dikatakan 5 tidak sama dengan 3, karena X variabel tersebut adalah 5, dan juga ini membandingkan 5 itu berbeda dengan 3. Lalu operator logika Python. Operator logika digunakan untuk menggabungkan pernyataan kondisional seperti and, or, dan juga not. X sama dengan 5, cetak X lebih dari 3 dan X kurang dari 10. Di sini akan mengembalikan true karena 5 lebih besar dari 3 dan 5 kurang dari 10. Dan yang akan dinyatakan pada PyCharm dan juga Python adalah nilai true. Lalu ada operator identitas Python. Operator identitas digunakan untuk membandingkan objek, bukan jika objek tersebut sama, namun jika objek tersebut sebenarnya adalah objek yang sama dengan lokasi memori yang sama. Operatornya contohnya is not. Nah, X dikatakan adalah apel, pisang. Y, apel, pisang. Z sama dengan X. Cetak X adalah Z, maka akan mengembalikan true karena Z adalah objek yang sama dengan X, yaitu apel dan juga pisang. Dan juga dikatakan Z sama dengan X, maka akan kembali lagi ke awal, yaitu apel dan juga pisang. Lalu cetak X adalah Y, maka akan mengembalikan false
karena X bukan objek yang sama dengan Y. Meskipun keduanya memiliki konten yang sama, padahal memiliki konten yang sama yaitu apel dan pisang, namun akan mengembalikan tetap false. Lalu adalah cetak X sama dengan Y. Untuk mendemonstrasikan perbedaan antara is dan sama dengan, perbandingan ini menghasilkan true karena X sama dengan Y. Lalu ada operator keanggotaan Python. Operator keanggotaan ini digunakan untuk menguji apakah suatu urutan disajikan dalam suatu objek. Contohnya adalah in dan juga not in. Nah, X sama dengan apel pisang. Print pisang di X. Maka akan mengembalikan true karena urutan dengan nilai pisang adalah ada dalam daftar, yaitu apel dan juga pisang. Yang terakhir ada operator bitwise Python. Operator bitwise digunakan untuk membandingkan angka biner. Contohnya adalah AND, OR, XOR, NOT, zero, dan juga SIGNET. Nah, di sini adalah kata cetak yaitu 6 dan juga 3. Operator dan membandingkan setiap bit yang menyetelnya ke 1 jika keduanya 1, jika tidak maka di setel ke 0. 6 sama dengan 000 dan lainnya. Lalu ada bilangan desimal dan nilai binirnya. Contohnya seperti 01, 2, 3, 4, 5, dan lain-lain. Maka yang akan dihasilkan dari Python adalah angka 2. Mungkin sekian contoh dari operator-operator yang ada di Python.